Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang sanak Kalimantan Selatan seberataan yang selalu ulun hormati dan banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan ulun menyampaikan penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan laporan-laporan kami ke Bawaslu dan putusan-putusannya yang belum sesuai harapan kita semua. Ulun tegaskan lagi bahwa laporan-laporan ini kami lakukan untuk menguatkan agar prinsip-prinsip pemilu kita yang jujur dan adil, tanpa politik uang, tanpa kecurangan, betul-betul hadir di Kalimantan Selatan. Kita ingin pemilu yang betul-betul menghadirkan pemerintahan yang bersih dan amanah, yang mengabdi kepada masyarakat banyak, tidak hanya kepada segelintir elit saja, yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan bagi sebagian laksana kita di Kalimantan Selatan. Kami sebenarnya melaporkan beberapa pelanggaran pemilu, di antaranya tentu penyalahgunaan bantuan sosial, penyalahgunaan program bedah rumah yang sengaja diberi nama Paman Birin Peduli, pelibatan unsur RT RW yang mendukung pasangan calon Pak Sabirin Muhyiddin, dan berbagai pelanggaran lain, termasuk yang terkait dengan politik uang, di mana ada pembagian sarung dan uang di Hulu Sungai Utara. Semuanya dikuatkan dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ada rekaman videonya, ada gambar-gambar, ada surat menyuratnya, dan ada saksi-saksi yang memberikan keterangan meskipun dalam risiko tekanan intimidasi yang tidak ringan. Untuk kesempatan kali ini, agar lebih fokus, izinkan saya menjelaskan tentang penyalahgunaan bantuan sosial. Penyalahgunaan ini dilakukan dan melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang pada dasarnya mengatur gubernur tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon lain dalam rentang 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, kami menemukan banyak sekali bantuan sosial 100 lebih yang disebarkan di seluruh kabupaten kota Kalimantan Selatan, dan itu nyata-nyata melanggar kewenangan, program, kegiatan, dan dalam rentang 6 bulan sebelum penetapan di tanggal 23 September. Tentu Pak Sabirin Muhyiddin dan timnya mengatakan itu adalah bantuan dengan dana pribadi. Argumentasi bahwa yang digunakan adalah dana pribadi itu sangat mudah kami patahkan, karena kami menemukan beberapa modus yang membuktikan bahwa yang digunakan adalah anggaran non-pribadi. Contoh, ada pembagian sembako di satu wilayah, di bakulnya tertulis dengan jelas donasi COVID-19. Di dalamnya ada beras dengan stiker Pak Sabirin, ada nama beliau, ada gambar beliau, ada tagline bergerak, yang kesemuanya kita tahu juga merupakan bagian dari materi alat peraga kampanye. Kegiatan dinas sosial pasti menggunakan dana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekali lagi di dalamnya ada citra diri Pak Sabirin yang mirip dengan materi kampanye.
Modus yang lain, ada kegiatan PKK yang tentu saja melibatkan istri Bapak Gubernur, dan pada saat membagikan sembako juga dibagikan kalender, sekali lagi dengan citra diri Pak Sabirin. Ada modus lain pembagian dengan memanfaatkan dana BUMD, yang kemudian saksi kami menjelaskan bahwa ada titipan agar memilih Pak Sabirin sebagai gubernur lagi, dan seterusnya. Akan terlalu banyak jika kami sampaikan dalam video yang singkat ini. Intinya, argumentasi bahwa ini adalah dana pribadi sudah kami patahkan. Belum lagi saksi-saksi dan informasi yang kami dapatkan menguatkan bahwa dana yang digunakan adalah dana pemerintah. Itu sebabnya kami mendorong digunakannya pasal 135A agar ada persidangan terbuka, sehingga kemudian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial, Dinas Kesejahteraan Rakyat dihadirkan secara terbuka di bawah sumpah untuk menjelaskan secara nyata dana siapa yang digunakan. Sayangnya permohonan kami tidak dilanjutkan, sehingga kesempatan rakyat Kalimantan Selatan untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi tidak dapat kita lakukan. Seandainya permohonan kami diterima, maka rakyat punya kesempatan untuk melihat persidangan terbuka selama 14 hari. Dan di situ tentu akan lebih transparan prosesnya ketimbang sekarang. Sekarang laporan kami tidak diterima untuk formulir A1, ini hal teknis, di mana menggunakan pasal 71 ayat 3 itu tidak kemudian diketahui alasan penolakannya apa. Kami berkirim surat kepada Bawaslu meminta agar diberikan salinan kajian Bawaslu Kalimantan Selatan. Dijawab bahwa itu adalah dokumen rahasia. Bagaimana mungkin kita tahu apa alasannya kalau alasan itu disembunyikan di balik meja? Lebih parah lagi, tidak ada upaya hukum yang disediakan untuk proses ini. Tidak bisa diargumentasikan kami mengajukan keberatan ke pihak lain. Coba pian bayangkan, kita melaporkan pelanggaran itu ditolak tanpa jelas alasannya apa, karena putusannya tidak bisa kita minta, dianggap rahasia, dan kemudian tidak pula ada upaya yang bisa kita lakukan untuk membanding, mengajukan keberatan atas putusan yang tidak bisa kita baca karena rahasia itu. Kalau demikian, setiap laporan ke Bawaslu ya ditolak saja, toh tidak tahu alasannya kita dan tidak bisa dibanding juga. Peran Bawaslu kemudian seperti hilang sebagai pengawas pemilu dalam sistem yang demikian. Dangsanak Kalimantan Selatan Seberatan. Saksi-saksi yang kami hadirkan itu adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Ada emak-emak yang dengan semangat mengatakan mereka memang menerima sembako dan memang menerima beras dengan stiker Paman Birin, nama beliau, gambar beliau, dan juga kata-kata bergerak yang sekali lagi hampir sama dengan materi yang ada di dalam alat peraga kampanye. Satu kisah kesaksian ingin saya bagi di sini. Pembungkusan beras berstiker Paman Birin itu dilakukan di satu ruang kerja pemerintah, melibatkan pegawai pemerintah provinsi dan
menghabiskan waktu kerja mereka, tentu saja ini adalah penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang pada ujungnya membantu kampanye Pak Sabirin. Kalaupun anggaplah dananya dana pribadi, tetapi proses pembungkusannya menggunakan tenaga pegawai pemerintah, tentu saja hal ini tetap merupakan penyimpangan yang harus diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Saya berterima kasih dan menaruh rasa hormat kepada para saksi yang sudah berkenan, sudah bersedia untuk hadir, memperjuangkan keadilan pemilu di Kalimantan Selatan. Beberapa di antara mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan dan khawatir dengan berbagai macam intimidasi. Mari sama-sama kita pastikan dangsanak-dangsanak kita ini tetap aman dan tetap tidak kehilangan nafkah penghidupannya. Dangsanak Sebrataan di Kalimantan Selatan, sekarang laporan-laporan kami masih tidak sesuai harapan. Meskipun bukti-bukti yang kami hadirkan harusnya tidak terbantahkan. Video-video pembagian itu menunjukkan yang turun ke lapangan adalah tim COVID-19. Kalaupun dana pribadi, ini penyalahgunaan kewenangan. Karena yang dibagikan sekali lagi adalah beras dengan citra diri paman yang nyaris sama dengan alat peraga kampanyenya. Semua ini tidak boleh dibiarkan. Di wilayah lain, penyalahgunaan bantuan sosial yang merupakan kampanye karena ada gambar, ada nama dari petahana, dari gubernur yang mencalonkan diri lagi, dari bupati, wali kota yang mencalonkan diri lagi, itu dengan tegas dibatalkan sebagai pasangan calon, didiskualifikasi sebagai pasangan calon. Mengapa di Kalimantan Selatan hal yang sama terjadi, tidak dijatuhkan sanksi diskualifikasi? Disitulah letak ketidakadilan yang sama-sama kita kritisi. Disitulah kita harus memperjuangkan sampai titik perlu penghabisan agar hadir pemilu yang betul-betul jujur dan adil tanpa kecurangan di bumi Kalimantan Selatan. Dangsanak Kalimantan Selatan Sebrataan, itulah fakta yang sebenarnya. Ada bukti, ada saksi-saksi yang sedikit ulun sampaikan kepada pihak. Belum seluruh, hanya untuk memberikan pemahaman agar pian paham apa yang sebenarnya terjadi, dan sebenarnya laporan kami layak untuk diperiksa. Apalagi kalau secara terbuka, agar kita semua mengungkapkan dengan jelas kebenarannya. Dengan fakta yang ada ini, dengan kesaksian bukti-bukti yang ulun ungkapkan meskipun sedikit ini, ulun yakin pian-pian bisa menjadi hakim yang menilai bahwa laporan kami sebenarnya layak untuk diterima. Karena ini adalah laporan yang memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil di Kalimantan Selatan. Namun kita paham faktanya, laporan kami belum diputus sesuai harapan. Begitulah perjuangan hukum di tanah air kita ini. Tidak ada yang pernah mudah, apalagi jika berhadapan dengan kekuasaan. Biasanya hukum takluk dan tiba-tiba tidak punya tenaga untuk menghadirkan keadilan. Namun hal itu tidak mematahkan langkah kita. Tidak boleh. Justru sebaliknya, membakar semangat kita untuk terus berjuang. Hijrah
gasan Banua yang lebih baik. Sekali lagi, ulun yakin pian seberataan adalah pemilih-pemilih yang cerdas, yang merindukan pemilihan umum yang jujur adil, tanpa kecurangan, tanpa politik uang, untuk menghadirkan pemimpin terbaik di Kalimantan Selatan. Ulun serahkan semua keputusan kepada pian. Mudah-mudahan kita berhijrah beimbaya. Dan sangat ulun Haji Deni selamatkan Banua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.